Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiarni Moka dengan NIM S1S1220032. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi. Nah, jadi pada supervised learning, tugas yang paling umum itu adalah regresi atau memprediksi nilai dan klasifikasi atau prediksi kelas. Kemudian di sini yang kita akan bahas itu adalah mengenai klasifikasi. Di bagian di sini digunakan dataset MNIST yang terdiri dari 70.000 gambar kecil dari tulisan tangan yang dibuat oleh siswa sekolah menengah dan karyawan dari di Amerika Serikat. Nah, setiap gambar diberi label dengan digit yang merepresentasikannya. Kemudian dataset ini telah dipelajari begitu banyak sehingga sering disebut sebagai hello world dari machine learning. Yang setiap kali orang menemukan algoritma klasifikasi baru, maka mereka ingin tahu bagaimana kinerjanya pada dataset ini. Dan siapapun yang mempelajari machine learning akan menghadapi dataset ini. Nah, di sini jadi di sini ada codingan yang fungsinya untuk mengambil dataset MNIST-nya. Kemudian jika kita jalankan, maka di sini akan ditampilkan dictionary key-nya yang terdiri dari data, target, frame, kategori, return name, target names, dan lain-lain. Kemudian di dalam datanya ini terdapat 70.000 data dan 784 ini adalah pixelnya karena kan gambarnya itu 28 kali 28. Kemudian dari 70.000 gambar itu terdapat setiap gambar memiliki 784 fitur. Kemudian di sini untuk melihat datasetnya, untuk melihat gambar pertama dari datasetnya itu di sini ambil baris pertama, kemudian diubah ke bentuk 28 kali 28 yang akan ditampilkan sebagai gambar hitam putih. Nah, di baris pertama itu ada angka 5. Kemudian dengan tipe data string dan nah di sini ada contoh dari dataset MNIST-nya. Kemudian karena tipe datanya tadi masih string, jadi diubah ke integer. Setelah itu dilakukan training, yang dimana untuk data training itu ada 60.000 gambar. Kemudian dataset pelatihannya ini telah diacak atau dishuffle yang digunakan untuk menjamin semua cross validation fault-nya itu akan serupa atau tidak kehilangan beberapa digit. Kemudian beberapa algoritma machine learning itu dia peka atau sensitif terhadap urutan instansi pelatihan dan mereka dapat berkinerja buruk jika
mendapatkan banyak instance serupa secara berurutan, sehingga shuffle atau pengacakan ini perlu dilakukan. Kemudian lanjut, training a binary classifier. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan masalah yang dimana saat ini hanya mencoba untuk mengidentifikasi satu digit, misalnya angka 5. Untuk mendeteksi angka 5 ini, dia tuh merupakan contoh dari pengklasifikasian biner yang mampu membedakan antara dua kelas, yaitu 5 dan bukan 5. Nah, untuk classifier yang digunakan untuk materi ini, di sini pertama kita mulai dengan menggunakan SGD, yang dimana merupakan SGD classifier dari scikit-learn. Nah, classifier ini memiliki keunggulan karena mampu menangani dataset yang sangat besar dengan efisien. Ini sebagian karena SGD ini menangani instance pelatihan secara independen satu persatu, sehingga membuat SGD ini sangat cocok untuk pembelajaran online. Nah, di sini diimport untuk SGD classifier-nya dengan random state 42. Kemudian untuk classifier ini nantinya akan memprediksi gambar apakah dia 5 atau bukan. Kemudian lanjut untuk performance measure-nya. Untuk mengevaluasi sebuah pengklasifikasi itu seringkali jauh lebih rumit daripada mengevaluasi sebuah regresor. Jadi di sini yang pertama itu menggunakan cross validation, yang dimana setelah model dilatih, kita itu kan perlu tahu seberapa bagus performanya, sehingga kita menggunakan metode cross validation, yang dimana dia akan membagi data beberapa bagian untuk dilatih dan diuji secara bergantian. Nah, kalau kita lihat di sini, hasil awalnya itu menunjukkan akurasi yang cukup tinggi. Itu 0,96, 0,93 dan seterusnya. Nah, tapi jika model kita itu hanya memprediksi atau menjawab bukan 5, dia biasanya punya akurasi tinggi karena memang hanya sekitar 10% gambar yang berisi angka 5. Tetapi model yang kayak gini tuh nggak guna. Makanya kita butuh cara evaluasi yang lebih teliti. Nah, kalau kita lihat di sini kan untuk cross validation itu ada 0,95, 0,96 dan seterusnya.
Nah, selanjutnya kita gunakan confusion matrix, yang dimana confusion matrix ini merupakan tabel yang menunjukkan berapa banyak prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Nah, jadi setiap baris dari confusion matrix itu dia mewakili sebuah kelas aktual, yang sementara setiap kolom mewakili kelas yang diprediksi. Nah, baris pertama dari matriks ini adalah yang gambar 05 atau kelas negatif sebanyak 53.057. Nah, dari mereka ini diklasifikasikan dengan benar sebagai bukan 5 atau non 5. Mereka disebut sebagai true negatif. Sementara sisanya itu 1522 diklasifikasikan sebagai salah atau bukan 5 salah atau false negatif, true positif. Kemudian baris kedua itu dia mempertimbangkan gambar 5 atau kelas positif, yang dimana 1325 gambar ini diklasifikasikan secara salah sebagai non 5 atau true negatif. Kemudian sisanya itu ada 4096 yang diklasifikasikan dengan benar sebagai 5 atau true positif. Nah, sebuah pengklasifikasian yang sempurna hanya akan memiliki true positif dan true negatif. Nah, sebuah pengklasifikasian yang benar itu hanya akan mempunyai true positif dan true negatif. Jadi confusion matrix ini hanya akan memiliki nilai tidak nol pada diagonal utamanya dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, contohnya ada di sini. Ada kelas negatif yang diprediksi sebagai negatif, yaitu true negatif. Kemudian kelas negatif yang diprediksi sebagai positif itu disebut false positif. Kemudian false negatif untuk kelas positif yang diprediksi sebagai negatif itu disebut false negatif, dan kelas positif yang diprediksi sebagai negatif, yang diprediksi sebagai positif adalah true positif. Kemudian kita lanjut. Nah, selain yang tadi cross validation dan confusion matrix, untuk evaluasinya juga bisa menggunakan presisi dan recall. Nah, jadi di sini untuk presisinya itu akan dihitung seberapa banyak dari prediksi angka 5 yang benar-benar 5, dan recall-nya itu seberapa banyak angka 5 yang berhasil diprediksi. Nah, jadi untuk klasifikasi 5 dan bukan 5 ini jadi kita akan mengklaim bahwa sebuah gambar memiliki angka 5 yang kalau di buku ini hasilnya adalah 0,72 atau 72%. Kalau di sini diperoleh 0,83, kalau di codingan saya dapat 0,83. Kemudian
seringkali digabungkan preeksisi dan recall-nya untuk menjadi sebuah metrik yang disebut F1 score, terutama jika kita memerlukan cara yang sederhana untuk membandingkan dua pengklasifikasi. Nah, jadi F1 score itu merupakan rata-rata harmonik dari presisi dan recall. Untuk rumusnya itu dapat dilihat pada persamaan 3. Sementara untuk rata-rata biasa, dia memperlakukan semua nilai secara sama. Dan untuk rata-rata harmonik itu memberikan bobot yang jauh lebih besar pada nilai rendah. Akibatnya untuk pengklasifikasian hanya akan mendapatkan F1 score yang tinggi jika baik recall maupun presisinya itu tinggi. Kemudian kita lanjut ke precision atau recall trade-off. Nah, di sini kan kadang kita ingin bahwa model kita itu lebih berhati-hati. Misalnya hanya menandai gambar sebagai angka 5 kalau dia benar-benar yakin. Nah, di sini dapat dilakukan dengan membuat threshold atau ambang batas pada skor prediksinya. Nah, di sini kalau kita lihat pada gambar, untuk kurva presisinya itu dia lebih bergelombang daripada kurva recall. Nah, ini karena bahwa prediksi itu kadang-kadang dapat turun ketika kita meningkatkan ambang batas. Nah, kenapa? Karena jika kita lihat di gambar 3.3 yang ini, kalau kita lihat gambar 3.3, sini kita dapat perhatikan yang terjadi ketika kita mulai dari ambang batas tengah atau threshold yang tengah dan menggesernya hanya 1 digit ke kanan, maka presisi turun dari 4/5 atau 80% menjadi 3/4 atau 75%. Di sisi lain, recall hanya dapat turun ketika ambang batasnya itu ditingkatkan. Dan itulah kenapa untuk kurva recall itu lebih tidak bergelombang daripada kurva presisi.
Kemudian lanjut, di sini dapat kita lihat pada gambar 3.5 bahwa presisi itu mulai menurun tajam sekitar 80%. Nah, di sini untuk memilih trade off atau presisi atau recall itu tepat sebelum penurunan, misalnya sekitar 60% recall, tapi tentu saja kemudian tergantung dari proyek. Nah, jika kita memutuskan untuk menargetkan 90% presisi, maka di sini lihat plot pertama dan menemukan bahwa kita perlu menggunakan ambang batas sekitar 8.000. Untuk lebih tepatnya, nilai ambang batas terendah itu perlu dicari yang memberikan setidaknya 90% presisi yang akan memberikan indeks pertama dari nilai maksimum. Kemudian kita lanjut. Nah, selain yang tadi, di sini kita bisa menggunakan kurva ROC atau Receiver Operating Characteristic yang dimana dia juga umum digunakan pada binary classifier. Nah, dia itu mirip sama presisi dan atau recall kurva presisi atau recall. Tetapi alih-alih memplot presisi terhadap recall, kurva ROC ini dia memplot tingkat positif yang benar atau true positive rate yang merupakan nama lain dari recall terhadap false positive rate atau FPR. Nah, FPR ini dia merupakan rasio instansi negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif. Nah, rasio ini sama dengan satu tingkat true negative rate yang dimana yang merupakan rasio instansi negatif yang diklasifikasikan dengan benar sebagai negatif. Kemudian kalau di sini kita lihat kurvanya, area di bawah kurva itu disebut sebagai AUC. Nah, dimana dia jika semakin mendekati 1, maka performanya itu semakin bagus. Nah, untuk ROC ini sangat berguna jika kita punya dataset yang tidak seimbang, seperti kasus spam atau deteksi penipuan, atau klasifikasi penyakit langka. Kemudian kita lanjut ke multi-class classification. Nah, jadi tadi kan kita mengklasifikasikan 5 dan bukan 5. Sekarang akan mengenali semua angka dari 0 sampai 9. Nah, dia itu disebut multi-class classification. Dan modelnya itu akan memilih satu dari 10 kelas. Untuk scikit-learn itu dia menggunakan strategi bernama one versus all, yang dimana model dilatih untuk membedakan tiap angka dengan semua angka lainnya. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.